Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salis Korhatunisa dengan nomor induk mahasiswa 23040210094. Di sini saya akan menyampaikan materi menggunakan PowerPoint yang berjudul Islam dan Akulturasi Budaya guna memenuhi tugas mata kuliah Studi Islam Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu langsung saja, apa itu akulturasi? Akulturasi merupakan percampuran budaya satu dengan budaya lainnya tanpa menghilangkan budaya yang sebelumnya sudah ada. Lalu yang kedua yaitu, apa itu budaya lokal? Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat di daerah tertentu yang tidak dimiliki oleh masyarakat di daerah lain. Kemudian poin yang ketiga yaitu proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dan kebudayaan Islam setelah Islam masuk itu tidak hanya berbentuk fisik saja seperti seni bangunan, seni ukir, seni sastra, kesenian, dan kalender saja, namun pola hidup dan kebudayaan non-fisik juga termasuk. Baiklah, mari kita akan bahas satu persatu. Masuknya kebudayaan Islam di Nusantara tidak menyebabkan hilangnya budaya-budaya yang sebelumnya sudah ada, namun justru memperkaya kebudayaan yang ada di Indonesia. Jauh sebelum Islam masuk, Indonesia itu memiliki beragam suku, budaya, adat istiadat yang telah bersentuhan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang sudah mengakar di lingkungan masyarakat, khususnya di Tanah Jawa. Oleh karena itu, Islam di Tanah Jawa tidak akan mudah tersebar jika adat istiadat yang telah dulu berada akan dihilangkan. Sehingga faktor tersebutlah yang memicu para wali sebagai penyebar agama Islam untuk menggunakan kebudayaan sebagai sarana penyebar agama Islam. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan bagaimanakah proses akulturasi budaya Islam dan kebudayaan Indonesia. Yang pertama, proses akulturasi pada seni bangunan. Pada seni bangunan yang paling kita ingat dari akulturasi Islam adalah bangunan masjid dan menara kuno. Ciri masjid kuno di Indonesia yaitu memiliki atap yang bersusun, yang berjumlahnya itu ganjil. Menara yang didirikan dipakai untuk mengumandangkan azan, serta didahului dengan memukul beduk atau kentongan. Masjid kuno masih bisa kita lihat dan temukan yaitu pada Masjid Agung Kudus yang ini ada saya tampilkan foto Masjid Agung Kudus. Kemudian proses akulturasi yang kedua yaitu pada seni ukir. Seni ukir dalam Islam yaitu yang dahulu kala itu patung yang menggambarkan wujud makhluk hidup. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi para seniman mengalami perkembangan terus-menerus dan mengalami perubahan. Yang pertama itu berbentuk dedaunan seperti pada gambar ini, tumbuh-tumbuhan atau bahkan pemandangan. Kemudian dengan seiring bertambahnya waktu, para seniman itu menambahkan dengan huruf-huruf Arab seperti ini. Nah, jadilah suatu karya seni ukir yang biasa kita sebut dengan kaligrafi. Baik, oke. Yang selanjutnya yaitu seni sastra. Seni sastra atau pada bidang aksara atau tulisan. Tulisan Arab mulai dikenal oleh masyarakat dan mulai berkembang. Tulisan Arab yang dimaksud adalah Arab Melayu yang digunakan untuk menuliskan bahasa Melayu. Namun, dalam hal ini tidak menggunakan tanda baca atau yang biasa kita sebut dengan istilah Arab gundul. Ini adalah contoh foto dari tulisan Arab gundul. Baik, selain Arab gundul, kita juga memiliki seni sastra yang selanjutnya yaitu hikayat. Hikayat adalah cerita rekaan berbentuk prosa panjang yang berbahasa Melayu, yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama yang dengan segala kesaktian dan keanehan yang dia miliki. Hikayat itu bahasa simpelnya yaitu cerita, kisah atau dongeng.
Ini adalah contoh hikayat pada zaman dahulu. Yang selanjutnya yaitu seni sastra Babat. Babat adalah karya sastra dari Jawa dan Bali yang berhubungan dengan sejarah. Babat biasanya bergenre tentang mitos, sejarah, dan kepercayaan. Nah, ini contohnya. Kemudian yang terakhir yaitu karya sastra Primbon. Primbon adalah kitab warisan leluhur Jawa yang berorientasi pada relasi antara kehidupan manusia dan alam semesta. Primbon ini contohnya yaitu seperti ramalan tanggal, tanggal lahir, bulan, hari dalam hitungan Jawa. Kemudian yang selanjutnya pengaruh akulturasi budaya Islam yaitu kesenian. Kesenian itu meliputi kesenian tari. Nih, contohnya adalah tari Sodati. Kemudian permainan debus dan yang ketiga adalah wayang. Nah, ini adalah kesenian-kesenian yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, seperti ini contohnya, yaitu wayang adalah kesenian atau kebudayaan yang digunakan oleh para wali songo untuk menyebarkan agama Islam khususnya di tanah Jawa. Kemudian, nah inilah yang terakhir, yaitu kalender. Sistem penanggalan di Arab juga berpengaruh di Nusantara loh. Bukti akulturasi Islam yang nyata itu diciptakan oleh Sultan Agung. Beliau melakukan perubahan nama-nama pada tahun Saka. Jadi pada bulan Muharram itu diganti dengan bulan Suro dan bulan Ramadan diganti dengan bulan Pasa. Nah, kalender Islam ini. Kalender Islam itu dimulai pada tanggal 1 Muharram tahun 1043 Hijriah. Sedangkan kalender Jawa dimulai dengan tanggal 1 Suro tahun 1555 Jawa, tepatnya pada 8 Agustus 1633. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.